saksi. Satu saksi terkait dengan ada saksi yang dihadirkan oleh JPU yang mengaku sebagai korban, yang kemudian membuat sebuah cerita yang cukup serem terkait hal urusan asusila, mencatut nama yang bersangkutan, dan itu dibantah dan itu tidak pernah ada, bahkan cukup keras bantahannya bahwa itu tidak pernah ada. Justru terungkap orang tersebut pernah mengaku, dia kan di saksiannya walaupun bukan korban, dia mengaku salah satu orang yang pernah diperkosa oleh terdakwa. Tetapi saksi menyampaikan bahwa orang tersebut justru pernah bikin status di tahun 2015 kangen seseorang yang di sana, singkatan namanya terdakwa MSATS gitu loh. Nah, ini dia contohnya, ini tadi dihadirkan ini ya, dihadirkan sebagai bukti chat bahwa dia yang kangen kok ngaku diperkosa, kira-kira begitulah ya kondisinya ini gitu loh. Itu salah satu narasi yang bisa terungkap di persidangan, berarti sangat jauh lah dari upaya penciptaan sebuah sesuatu yang seram seperti halnya peradilan opini sebelumnya. Itu satu saksi. Saksi yang kedua itu adalah orang yang juga ikut dikeluarkan dari 13 nama di tahun 2018. Nah, itu ditegaskan bahwa dia tidak ada kaitan dengan urusan dengan korban yang mengaku korban itu, tapi murni karena dia tidak mentaati aturan yang ada di sekolah. Contohnya Bang? Yaitu contohnya dia tidak aktif di kegiatan sosial, dia tidak pernah hadir, sering pulang dan sebagainya. Ini suka bolos lah. Akhirnya diberikan sanksi, dikeluarkan. Namun kemudian dia menyadari kekurangannya, menyadari kesalahannya, lalu dia meminta maaf dan berjanji akan rajin sekolah lagi. Lalu dikasih hukuman 6 bulan, dia tidak boleh sekolah, tapi dia tetap tinggal di pondok melakukan aktivitas yang sifatnya sosial. Akhirnya dipulihkan kembali. Artinya pemberhentian pengeluaran 13 orang ini murni karena ketidaktaatan dengan tata tertib di pondok pesantren. Jadi penciptaan sebuah kondisi bahwa itu terkait dengan mereka melapor ke polisi nggak nyambung. Karena kalau dikaitkan dengan laporan polisi kan dia korbannya sendiri melapor 2019. Dia dikeluarkan kan 2018. Bukan 2018 pelaporannya ya. Bang, dan ditetapkan sebagai tersangka 2019. Nah, 2019. Laporannya itu 2019. Jadi laporannya 2019 bulan Oktober. Kemudian visumnya yang baru yang kedua itu November. Gitu. Jadi itu terjadi. Kemudian saksi yang satunya lagi adalah saksi yang menjelaskan bahwa Mas Beki itu secara real tidak pernah mengajar di IMQ atau MQ sejak tahun 2013. Tahun 2012 beliau pernah mengajar 2 kali, lalu semuanya itu diambil alih oleh saksi sampai sekarang pelajarannya itu. Jadi beliau tidak lagi mengajar, tidak ada hubungan guru dengan murid karena beliau tidak mengajar. Dan faktanya memang semua saksi mengakui tidak pernah mendapat pelajaran langsung dari beliau. Tapi beliau lebih banyak kegiatannya adalah membangun pondok, melakukan kegiatan sosial, mengembangkan usaha, dan satu lagi hobinya yaitu musik. Itu yang paling sering aktivitas beliau daripada mengajar husnul huluk yang diajarkan, yang disebutkan sebelumnya. Itu selama dari dibentuk IMQ beliau hanya sempat mengajar 2 kali di tahun 2012. Selanjutnya tidak pernah mengajar lagi. Itu kalau posisi sebagai jabatannya di pendidikan itu apa, Bang? Nah, beliau jabatannya disebut sebagai wakil rektor atau koordinator 2. Itu pada saat awal beliau masuk, kemudian 2012 beliau masuk, sampai kemudian 2 tahun yang lalu baru diganti dengan posisi beliau sebagai koordinator 1, karena koordinator 1-nya sakit-sakitan. Namun secara kegiatan beliau tidaklah aktif. Kenapa? Karena menurut penjelasan tadi, nama beliau dipakai untuk sebagai daya tarik banyak orang mau sekolah di IMI gitu loh. Walaupun secara mengajar beliau tidak gitu loh. Jadi simbolik, dan itu tidak ada SK
khusus untuk itu gitu. Karena sifatnya ini kan walaupun standarnya setingkat kuliah, tetapi kan polanya pola pondok. Tidak sama dengan universitas pada umumnya. Tapi itu murni pola pendidikan pondok, di mana puncak daripada pengajaran itu adalah dari Pak Kiai gitu loh. Selama Pak Kiai nggak bisa ngajar, maka yang lain lah yang mengajarkan berbagai materi. Nanti Pak Kiai bisa, baru Pak Kiai. Jadi polanya seperti itu di IMQ dan MQ itu. Jadi ketika dicoba ditanyakan dengan cara berpikir universitas pada umumnya, memang nggak nyambung. Maupun istilah rektor, makanya tadi sampaikan kadang disebut rektor Pak, kadang disebut koordinator. Kenapa gitu? Karena nggak nyaman juga katanya yang disebut rektor itu. Karena kan kita hanya koordinator kegiatan saja gitu. Kira-kira seperti itu. Polanya masih begitu, sangat sederhana. Beda dengan yang SD, SMP, SMA gitu. Bang, tadi jaksa JPU sendiri kan ngomong kalau ada beberapa saksi adik catat dan saksi-saksi lainnya itu sendiri tidak bisa membuktikan apa yang dipertanyakan daripada JPU. Itu pertanyaan apa itu? Pendalaman apa aja yang dipertanyakan, Pak? Yang nggak bisa diutarakan tadi? Iya, kalau yang ditanyakan tidak dia ketahui kan memang tidak bisa dia jawab. Ngapain dia harus menjawab sesuatu yang dia tidak tahu kan? Kalau dipaksakan dia kemudian bertanya sesuai keinginan JPU yang memang dia nggak tahu kan memang nggak boleh. Dia harus menjawab sesuatu yang dia tahu. Misalnya itu tadi ada yang sudah diberhentikan. Dia tanyakan kasusnya si korban, dia memang nggak tahu. Terus saya nggak tahu, orang karena saya diberhentikan karena saya ini bolos, saya ini nakal, jadi saya diberhentikan. Lalu saya karena merasa saya memang salah, saya sadar, lalu saya memperbaiki diri. Dia fokus pada dirinya. Terus ditanya lagi, masa kamu nggak kenal? Tapi kamu kok tahu dia adik kelas gitu loh? Ya saya lihat dari surat keputusannya. Kalau saya MQ itu berarti pasti kakak kelas. Kalau IMQ itu pasti adik kelas. Jadi kan benar jawabannya. Tapi kalau dipaksakan dia harus menjelaskan soal si korban, memang dia nggak tahu. Masa orang nggak tahu cerita kayak saksi-saksi yang dihadirkan itu yang bisa bercerita banyak hal, tapi dia nggak hadir, nggak ada di lokasi, kan beda kan. Jadi dia hanya menceritakan apa yang dia ketahui. Ketika dipaksakan apa yang diketahui JPU untuk dia jelaskan, jelas nggak mau dong. Orang dia memang nggak tahu, dipaksa kan nggak bisa. Jadi sebenarnya dia yang dia ceritakan tuh misalnya ya, kenapa kamu diberhentikan? Ya saya salah karena saya begini. Ya jadi kita ingin pastikan bahwa surat keputusan itu tidak ada kaitan dengan masalahnya si peristiwa yang dilaporkan polisi itu. Tetapi ini memang 13 orang ini diberhentikan dengan berbagai perilaku yang berbeda-beda, tetapi menyalahi tata tertib sekolah kan itu. Makanya beda-beda mereka perbuatannya, tapi dikeluarkan bersamaan. Ada 2 orang yang kemudian kembali mengakui kesalahannya. Ada yang tidak, itu kan pilihan kan. Tapi ketika kembali diberikan dengan pola-pola kekeluargaan lah dibina lagi gitu loh. Itu. Yang satu yang perempuan yang agak keras karena memang namanya dicatut untuk sebuah peristiwa asusila yang disebutkan ya cukup serem lah dalam cerita itu kan. Itu lebih serem daripada kisah Mandi Kemen Sidomukti yang ternyata fiktif itu kan. Lebih serem lagi, makanya dia karena namanya itu kita coba cari. Kita cari orang itu akhirnya ketemu dan beliau bersaksi. Bahkan beliau menyampaikan, ini loh buktinya, orangnya malah ngaku kangen sama Mas Beki. Orangnya tergila-gila sama Mas Beki gitu loh. Bang, dari Mandi Kemen itu sendiri yang abang bilang fiktif itu, sementara dari saksi yang sebelumnya pada dalam pra-peradilan yang kesini, saksi dari pemohon itu membenarkan, itu seperti apa? Yang mana? Waktu pra-peradilan itu ada menyatakan ya yang peristiwa terkait masalah pemerkosaan ini sendiri. Pemerkosaan yang mana? Yang ada di mana? Kan ini ada banyak cerita nih. Iya. Ada soal berendam di pakai kemen telanjang Sidomukti. Kemudian ada dia Srisam. Kemudian ada diperkosa yang 2 kali. Yang mana mau ditanyakan? Yang Mandi Kemen. Mandi Kemben. Yang menceritakan Mandi Kemben itu dia bersaksi bahwa dia Mandi Kemben bertiga. Udah. Di kolam yang dia tunjukkan itu fakta menunjukkan bahwa semua saksi yang tahu kolam itu sejak dibangun kolam itu kering. Rusak karena bocor. Berarti keterangan dari saksi yang itu satu ya. Itu ya. salah Bang ya. Ini satu saksi cerita di sini. Kemudian ada 2 yang disebutkan oleh orang ini bahwa dia mandi bertiga. 2 orang ini membantah nggak pernah ada itu. Lalu gimana orangnya dicatut? Dia bertiga dan dia bilang kalau bertiga di situ nggak cukup Pak. Orang kolamnya kecil kok.
kami bertiga nggak cukup dan saya nggak mungkin bisa berdiri di situ. Gitu. Karena tempatnya pendek segini, gimana orang berdiri? Di atasnya ini bangunan. Nah, makanya cerita horor yang di luar dikonstruksikan seakan benar itu, ketika dibawa di persidangan didetilkan, itu menjadi lucu. Makanya itu cerita itu yang dibilang pakai Kemen Sidomukti sudah gugur, betul-betul gugur. Hanya satu orang yang bercerita, semua yang dicatat ternyata mengaku enggak. Itu kan soalnya ada pernyataan dari saksi permohon waktu pra peradilan yang dihadirkan dari pemohon itu, Bang. Nah, siapa? Yang menyatakan seperti itu santri. Enggak, siapa? Ya, artinya dari kesaksian di sini. Iya, betul. Soal Kemen Sidomukti di depan hakim. Ini kan sama depan hakim. Dia ini saksi, ngaku dia bertiga disuruh mandi pakai Kemen Sidomukti. Bertiga nih. Ya, ini saksinya ini ya kita sebutlah si Indah sama Dorotul yang dicatut namanya sama Firda. Ini ngaku dia bertiga. Dua orang ini loh di dalam BAP maupun di dalam sidang ngaku nggak pernah ada peristiwa itu. Ini dua orang dicatut namanya, dua-duanya ngaku nggak ada. Nggak ada Pak, nggak pernah itu ada. Lalu gimana? Kalau mau mandi Kemen di sana airnya pun nggak ada. Artinya orang kolamnya bocor. Mandi itu Bang ya. Itu ritual Kemen itu clear dan clean itu fiktif, cerita fiktif, clear dan clean karena hanya satu orang yang bercerita, semua membantah. Yang banyak orang membantah kondisi kolam, dua orang membantah namanya dilibatkan di dalam ritual itu. Terus siapa lagi saksinya? itu yang itu ya. Nah, kalau yang soal yang dua peristiwa itu kan udah saya cerita. Yang dua cerita itu kan udah saya cerita kan, dua itu bahwa nggak ada. Makanya ini akhirnya kita menjadi bingung. Ini sebenarnya kasus apa? Sebenarnya kalau aja saksi yang dilindungi mereka untuk tidak hadir di sini itu hadir, itu akan sangat bagus. Kita bisa buka karena kita sudah punya beberapa alat bukti, mau kita konfirmasi di situ. Kita akan ketemu mastermind dari skenario ini apa. Kenapa harus si Mas Beki harus jadi korban itu loh. Selain dia kena anak tunggal, pewaris dan sebagainya, ada sisi lain yang bisa nanti terungkap. Sayangnya kan ini terlindungi dengan tanda petik berbagai cara. Dari tidak mau dihadirkan secara normal, harus kami berdebat. Akhirnya kami menemukan pasal yang mewajibkan itu dihadirkan. Ketika sudah dihadirkan, ditangani kemudian hanya lewat surat, dia tidak mau hadir. Akhirnya dengan surat itu kemudian dilindungi bahwa ini tidak perlu hadir. Ya sudah, rekayasa masih berlanjut kan, itu harus lebih susah lagi kita bongkar. Untuk acara sidang besok apa kok? Masih ada saksi. Kayaknya besok